Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pesanan penjualan atau yang sering kita sebut sebagai order penjualan. Kita buka di menu pelanggan, kemudian pesanan penjualan. Lalu untuk membuat pesanan baru, kita klik tombol tambah. Kita pilih pelanggannya, kalau tidak ada kita bisa buat dengan menekan tombol. Kita pilih yang ada aja, misalnya kita pilih Jamil. Kemudian cabangnya pusat, ini otomatis sesuai tempat kita login. Tetapi kalau kita sebagai super user misalnya, ya maksudnya yang bisa mengakses ke setiap cabang dan kita mau mengentry untuk cabang tertentu, ini bisa kita ubah sesuai cabang dari order ini berada. Kemudian mata uangnya IDR, ini juga otomatis sesuai pengaturan di awal. Keterangannya bebas. Kemudian tanggal, ini tanggal hari ini, tanggal kita membuat pesanan. Kemudian ini tanggal jatuh tempo, tanggal faktur ini nanti akan kadaluarsa. Nomor faktur, jika kita kosongkan maka sistem akan mengisi otomatis. Jika kita mau mengisi secara manual juga bisa. Kemudian nomor bukti adalah nomor referensi yang berkaitan atau mendukung transaksi pesanan. Misalnya nomor order dari pelanggan. Kemudian sales di sini adalah tim orang atau tim marketing yang melakukan deal penjualan. Kemudian pengerjaan ini kalau ada orang yang melakukan pengerjaan, ya. Oke, kemudian kita isi produknya, misalnya kita pilih ini. Kemudian yang kedua kita pilih buku tulis misalnya. Yang kemarin baru kita buat. Nah, lalu di sini kolom satuan untuk Aqua ini satuannya piece dan hanya ada satu satuan. Ini sesuai dengan pengaturan yang ada di data produk. Kemudian untuk buku tulis satuannya juga satuan defaultnya adalah piece, tapi dia memiliki dua satuan, yaitu pak dan piece. Kalau yang sebelumnya hanya memiliki satu satuan. Jadi satuan yang bisa kita pilih di sini adalah satuan yang sudah kita atur di dalam data produk. Lalu berikutnya quantity. Quantity sudah jelas menunjukkan jumlah yang diorder. Kemudian harga di sini juga mengikuti apa yang sudah diatur di dalam produk. Nah, terkait harga di sini, jika produk memiliki lebih dari satuan, biasanya juga dia memiliki lebih dari satu harga. Kita lihat, misal kita ubah di sini satuannya menjadi pak, maka harganya berubah menjadi 9.500. Kita lihat ke data produk. Kita coba cari buku tulis. Nah, ini dia. Nah, buku tulis ini punya dua satuan, yaitu piece dan pak. Kemudian jenis harganya, untuk yang piece eceran, untuk yang pak ada dua jenis harga, yaitu eceran dan grosir. Tadi sudah kita lihat kalau satuannya kita ubah dari piece yang tadinya harganya 1.000 menjadi pak, maka harganya menjadi 9.500 dengan tipe harga eceran. Tetapi kalau tipe harganya grosir, maka harga akan menjadi 9.000. Nanti kita coba bagaimana pengaruh dari jenis harga ini.
Nah, ada yang kelewat di sini, ada kolom isi. Isi ini menunjukkan jumlah unit dari satuan itu. Jadi kalau piece unitnya 1. Kalau pak unitnya 10, artinya satu pak itu berisi 10 piece atau 10 unit. Artinya kalau kita nanti menjual menggunakan satuan pak, maka stok kita akan berkurang sebanyak 10 sesuai dengan isi dari satuan tersebut. Oke, kita kembali lagi ke data pesanan. Nah, di sini ada kolom diskon. Diskon ini bisa kita nyatakan sebagai persen, bisa kita nyatakan sebagai nominal. Kalau diskonnya itu dari 0 sampai 100, maka itu dianggap persen. Jadi kalau kita tulis 10, maka sistem membacanya sebagai 10%. Tapi kalau kita tulis 1000 atau 10.000, maka itu dianggap sebagai nominal, bukan persentase. Nah, jadi misalnya kita tulis di sini 10. Nah, maka di sini akan berkurang sebanyak 10%. Tapi kalau kita tulis di sini misalnya 8.000 misalnya, maka itu dianggap diskon nominal dari 2568 menjadi 256. Jadi patokannya diskon di sini jika 0 sampai 100 maka itu adalah persentase, lebih dari 100 itu dianggap sebagai nominal. Atau kalau produk ini kita gratiskan, berarti diskonnya 100%. Maka di sini totalnya 0. Oke, kita buat saja jadi 10%. Nah, untuk pajak di sini kalau kita menggunakan PPR, maka nilai setelah pajaknya akan berubah sesuai tarif PPN-nya. Nah, di mana tarif ini sudah kita bahas di pengaturan jenis pajak. Jadi di sini ada PPN, tarifnya 11%, ada PPh 23, tarifnya minus 2%. Ada PPN plus PPh, jadi 11% dan minus 2%. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di tutorial tentang pengaturan jenis pajak. Kemudian pajaknya kita kosongkan saja. Nah, lalu untuk pembayaran, kalau saat melakukan pesanan pelanggan itu membayar sejumlah uang, maka kita bisa tulis uangnya, pembayarannya di sini sebagai uang muka, atau mungkin juga langsung dilunasi, boleh ditulis di sini. Kalau tidak ada pembayaran atau tidak ada uang muka, maka di sini kita kosongkan. Sebagai ilustrasi kita tulis saja uang mukanya 1 juta. Jadi dengan penjualan 2.300.000 sekian, dibayar dengan uang muka 1 juta rupiah. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya 1 order penjualan. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh dari pengaturan jenis harga di data produk. Coba kita tambah. Nah, jenis harga yang dipilih oleh sistem itu mengacu kepada jenis harga yang ada di data pelanggan. Jadi kita lihat dulu data pelanggan, coba. Ini di data pelanggan semua kategorinya adalah umum. Nah, kategori umum ini lihat di jenis kontak. Nah, ini jenis kontak kategori umum, jenis harganya adalah eceran. Sedangkan kategori grosir
jenis harganya juga grosir. Nah, sekarang untuk Darmawan ini dia termasuk kategori grosir, maka nanti harga yang dipakai adalah harga grosir. Sekarang kita kembali ke pesanan, kita pilih Arif dulu. Arif ini kan jenis kategorinya umum, maka harga yang dipilih adalah harga eceran. Kita lihat Arif, kemudian kita pilih produknya buku tulis, maka di sini yang diterapkan adalah harga eceran. Kita lihat di data produk. Nah, ini harga eceran 1000. Lalu kalau kita ubah menjadi pak, ini harganya menjadi 9.500 sesuai dengan eceran di sini. Nah, tetapi kalau di sini pelanggannya kita ubah, kita batalkan dulu. Kemudian pelanggannya kita ubah menjadi Darmawan, di mana Darmawan itu kategorinya adalah grosir. Lalu kita pilih buku tulis, maka satuannya yang ada untuk Darmawan adalah pak langsung, dan harganya 9.000. Kalau tadi Arif satuannya pak harganya 9.500, tapi kalau Darmawan satuannya pak harganya 9, karena dia adalah grosir. Jadi ini adalah efek dari penentuan jenis harga baik di dalam data produk maupun di data pelanggan. Ya. Oke, demikian pembahasan tentang pesanan penjualan. Kita tutup. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.